Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ramdhani dengan NIM 2406138. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai hasil laporan skripsi saya yang berjudul yaitu tentang rancang bangun sistem kendali dan monitoring atap otomatis berbasis Internet of Things. Di sini ada daftar isi yang saya akan dibahas pada hari ini, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat penelitian sebelumnya, yang kelima metodologi penelitian, yang keenam gambar hasil akhir, yang ketujuh jadwal kegiatan penelitian. Lanjut kita ke latar belakang. Saat ini cuaca sering berubah tiba-tiba. Hal ini tentu merepotkan orang-orang yang sibuk bekerja di luar, terutama dalam mengurus area terbuka di rumahnya. Kalau tiba-tiba hujan dan rumah sedang kosong, barang atau perabotan di area terbuka beresiko basah atau rusak karena tidak ada yang memindahkannya. Kita bisa manfaatkan alat pembaca hujan atau cahaya agar atap bisa bergerak menutup sendiri saat cuaca memburuk. Lalu dengan tambahan fitur Internet of Things, kita juga bisa memantau dan mengendalikan atap ini dari jarak jauh hanya menggunakan HP atau laptop. Jadi tidak bisa ini semua fiturnya bisa digunakan maupun dari HP ataupun laptop, dan juga bisa dikendalikan secara manual dan otomatis. Masalahnya, banyak atap otomatis saat ini yang langsung tidak berfungsi kalau koneksi internet atau Wi-Fi di rumahnya sedang mati. Oleh karena itu, sistem atap ini dirancang agar tetap bisa berpikir sendiri. Atap akan langsung otomatis menutup saat hujan turun, walaupun tanpa koneksi internet. Tanpa harus menunggu kita memencet tombol di HP atau di laptop. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membangun sistem rancang bangun sistem kendali dan monitoring atap otomatis berbasis Internet of Things. Dan tujuannya yaitu terciptanya sebuah atap otomatis dengan XP32 yang bisa langsung bereaksi menutup secara otomatis begitu cuaca mendadak berubah. Dan selanjutnya ada penelitian sebelumnya, yaitu dari penelitian Azela di tahun 2025. Beliau menggunakan metode waterfall dengan ujinya adalah black box testing. Fokus penelitiannya yaitu pada smart drying system berbasis XP32 dan IoT. Kesenjangannya yaitu menggunakan modul XP32 standar dengan fokus pada pemantauan efisien sebelum beroperasi secara otonom lokal. Lanjut, ada penelitian dari Maiva 2025. Dia menggunakan metode prototype sistem pemantau cuaca periodik berbasis IoT dengan Node. Lalu kesenjangannya hanya berfokus pada monitoring data tanpa adanya integrasi kendali fisik otomatis atau aktuator. Lanjut dari Hapan dari 2024, dia memakai metode rancang bangun atau hardware. Lalu fokus penelitiannya pada jemuran otomatis sensor raindrop desain rumah joglo. Lalu kesenjangannya itu menggunakan Arduino yang
bekerja secara lokal, dan belum menerapkan pemantauan jarak jauh. Lalu ada penelitian dari Mamesah 2025 dengan menggunakan metode waterfall dan berfokus pada penelitian ini yaitu kepada sistem kendali atap jemuran IoT yang dimonitoring via Tiger. Lalu kesenjangannya yaitu masih memerlukan interaksi aktif pengguna atau smartphone dan belum sepenuhnya otonom secara lokal. Lalu di sini juga ada penelitian dari Jayanti tahun 2023. Dia menggunakan metode RAD. Lalu fokus penelitiannya yaitu pada smart home jemuran otomatis berbasis IoT dengan fitur notifikasi. Lalu kesenjangannya yaitu masih terbatas pada fitur monitoring standar melalui aplikasi pihak ketiga tanpa kontrol kustomisasi mendalam. Lanjut kepada metode penelitian. Nah, di sini saya menggunakan metode waterfall, metode rekayasa sistem yang berurutan secara sistematis dalam logis meliputi analisis kebutuhan, perancangan desain, penulisan sintaksis atau implementasi, pengujian, arsitektur sistem. Saya di sini menggunakan Internet of Things, arsitektur teknologi di mana beragam entitas fisik saling bertautan untuk bertukar informasi melalui infrastruktur siber, memfasilitasi pengawasan secara real time, lalu otonom lokal student online, logika kendali microcontroller yang difokuskan untuk mengambil keputusan secara mandiri di lapangan guna menggerakkan aktuator berdasarkan data sensor tanpa menunggu intervensi manual dari smartphone. Dan metode pengujiannya yaitu menggunakan black box testing, metode pengujian fungsionalitas sistem yang berfokus pada kesesuaian respon output gerakan atap jemuran terhadap skenario input hujan dan cahaya tanpa harus melihat struktur kode internal program. Pengujian konektivitas IoT, evaluasi yang difokuskan pada pengamatan transmisi jaringan nirkabel atau WiFi untuk memastikan stabilitas data, keandalan komunikasi dan di sini ada juga kerangka penelitian, analisis kebutuhan, perancangan, lalu implementasi, lalu yang terakhir yaitu pengujian sistem. Selanjutnya di sini ada metodologi arsitektur atau metodologi penelitian saya yang IoT, sensor hujan, sensor cahaya, dan XP32 servo motor. Nah, lanjut. Nah, di sini adalah diagram aktivitas. Nah, ini diagram aktivitas saya bisa disimak dan dibaca oleh para penonton. Lalu di sini ada gambar hasil akhirnya nanti. Gambar hasil akhir prototipe PC pintar yang mampu beroperasi secara otomatis penuh otonom lokal atau standar online menggunakan XP32, mekanisme perlindungan pakaian yang merespon langsung perubahan cuaca berdasarkan pembacaan sensor hujan dan LDR. Lalu terciptanya sistem pengawasan atau juga disebut monitoring cuaca dan status atap secara mandiri berbasis Internet of Things, menampilkan
visualisasi data lingkungan secara real time melalui antarmuka dashboard pada perangkat desktop dan mobile. Nah, di sini ada juga tampilannya seperti ini, tampilan untuk di sistem. Nah, di sini juga ada sistem yang saya sudah buat. Nah, kita mencoba manual dulu. Kita tutup atap, maka si atap juga langsung bergerak. Lalu kita buka lagi, buka atap. Nah, langsung dia membuka atapnya. Lalu di sini kita akan mencoba yang otomatis. Nah, sekarang akan mencoba yang sensor hujannya. Ketika ada hujan, nah maka dia akan menutup atapnya. Dan juga di sini ada indikatornya bahwa hujan turun. Lanjut, kita akan mencoba yang sensor cahayanya. Dan juga yang sensor hujan ini juga kita coba ya. Di sini kita tutup, maka dia akan membuka atau menutup itunya. Nah, di indikator juga ini malam hari. Nah, ketika dia kesinari matahari, maka dia akan kembali terbuka. Lanjut, ini adalah jadwal penelitian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah dalam tutur katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.